Tahukah kalian Presiden Indonesia pertama yang terlahir di luar Pulau Jawa? Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga menggantikan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya Presiden Indonesia berlatar belakang teknokrat. Presiden B.J. Habibie lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 11 September 2019 pada umur 83 tahun. B.J. Habibie merupakan presiden yang berasal dari etnis Gorontalo. Garis keturunan ayahnya berasal dari Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Lebih lengkap tentang provinsi ini, inilah videonya. Kembali lagi di Afri Channel, channel yang memberikan wawasan dan informasi baru untuk Anda. Gorontalo adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak pada semenanjung Gorontalo di Pulau Sulawesi. Provinsi ini berbatasan dengan Laut Sulawesi di sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara. Di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Gorontalo atau Teluk Tomini. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi Gorontalo merupakan provinsi ke-32 di Indonesia. Provinsi ini dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 22 Desember tahun 2000. Luas Provinsi Gorontalo sekitar 12.435 km persegi. Ibu kota Provinsi Gorontalo berada di kota Gorontalo. Kota ini merupakan pusat ekonomi, jasa, dan perdagangan, pendidikan, hingga pusat penyebaran agama Islam di kawasan Indonesia Timur. Pada tahun 2018, jumlah penduduk Provinsi Gorontalo sekitar 1.166.142 jiwa, dengan mayoritas beragama Islam sekitar 97,38%. Sehingga Provinsi Gorontalo dijuluki dengan bumi serambi Madinah. Suku asli dari Provinsi Gorontalo adalah suku Gorontalo atau suku Wulontalo. Bahasa daerah yang dominan di Provinsi Gorontalo adalah bahasa Gorontalo, bahasa Bajo, dan bahasa Minahasa. Perekonomian Provinsi Gorontalo terdiri dari beberapa sektor antara lain sektor pertanian dan perkebunan seperti padi, jagung, coklat, cengkeh, kelapa, dan kopi. Sektor perikanan dengan potensi sumber daya perikanan di 3 perairan yakni Teluk Tomini atau Teluk Gorontalo, Laut Sulawesi, dan zona ekonomi eksklusif, dan sektor jasa dengan jalur perdagangan yang berhadapan langsung dengan negara Filipina. Sejarah Provinsi Gorontalo. Menurut catatan sejarah, Jazirah Semenanjung Gorontalo atau Gorontalo Peninsula terbentuk kurang lebih 1.300 tahun lalu, di mana Kerajaan Suwawa telah ditemukan berdiri pada sekitar tahun 700 Masehi atau pada abad ke-8 Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya makam para raja di tepian hulu Sungai Bulawa. Kota Gorontalo merupakan salah satu kota tua di Pulau Sulawesi selain kota Makassar dan Manado. Diperkirakan kota Gorontalo sudah terbentuk sejak kurang lebih 400 tahun yang lalu pada abad ke-16. Kota Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di kawasan Indonesia Timur selain Ternate. Kerajaan Gorontalo mulanya berada di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, tepatnya di pinggiran Sungai Bolango. Di masa pemerintahan Sultan Botutihe, kota kerajaan ini dipindahkan ke satu lokasi yang terletak antara 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Biawao dan Kelurahan Limba B. Daerah Gorontalo berbentuk kerajaan yang diatur menurut hukum adat ketatanegaraan Gorontalo.
Kerajaan-kerajaan itu tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut Pohalaa. Menurut Haga 1931, daerah Gorontalo ada 5 Pohalaa. Pohalaa Gorontalo, Pohalaa Limboto, Pohalaa Suwawa, Pohalaa Bolongo, kemudian menjadi Pohalaa Boalemo, Pohalaa Atinggolo. Pada tahun 1824, daerah Limolo Pohalaa telah berada di bawah kekuasaan seorang asisten residen di samping pemerintahan tradisional. Pada tahun 1889, sistem pemerintahan kerajaan dialihkan ke pemerintahan. Pada tahun 1911, terjadi lagi perubahan dalam struktur pemerintahan. Daerah Limolo Pohalaa dibagi atas 3 onder afdeling, yaitu onder afdeling Kuandang, onder afdeling Boalemo, onder afdeling Gorontalo. Selanjutnya, pada tahun 1920 berubah lagi menjadi 5 distrik, yaitu Distrik Kuandang, Distrik Limboto, Distrik Bone, Distrik Gorontalo, Distrik Boalemo. Pada tahun 1922, Gorontalo ditetapkan menjadi 3 afdeling, yaitu Afdeling Gorontalo, Afdeling Boalemo, Afdeling Buol. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, rakyat Gorontalo dipelopori oleh Bapak Haji Nani Wartabone berjuang dan merdeka pada tanggal 23 Januari 1942. Selama kurang lebih 2 tahun, yaitu sampai tahun 1944, wilayah Gorontalo berdaulat dengan pemerintahan sendiri. Perjuangan patriotik ini menjadi kemerdekaan bangsa Indonesia dan memberi imbas dan inspirasi bagi wilayah sekitar, bahkan secara nasional. Pada saat hari kemerdekaan Gorontalo, yaitu 23 Januari 1942, dikibarkan bendera merah putih dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Padahal saat itu negara Indonesia sendiri masih merupakan mimpi kaum nasionalis, tetapi rakyat Gorontalo telah menyatakan kemerdekaan dan menjadi bagian dari Indonesia. Pada saat pergolakan PRRI di Sulawesi Utara, masyarakat wilayah Gorontalo dan sekitarnya berjuang untuk tetap menyatu dengan Republik Indonesia. Dengan semboyan, sekali ke Jogja, tetap ke Jogja. Terinspirasi oleh semangat Hari Patriotik 23 Januari 1942, maka pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2000, rakyat Gorontalo yang diwakili oleh Dr. Insinyur Nelson Pomalinggo ditemani oleh Natsir Moduto sebagai Ketua Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Gorontalo, Tomini Raya atau P4GTR, serta sejumlah aktivis atas nama seluruh rakyat Gorontalo mendeklarasikan berdirinya Provinsi Gorontalo yang terdiri dari Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo terlepas dari Sulawesi Utara. Provinsi Gorontalo secara resmi disahkan pemerintah pada tanggal 22 Desember tahun 2000 setelah melalui penetapan sidang paripurna DPR RI pada tanggal 5 Desember 2000. Itulah ringkasan sejarah tentang Provinsi Gorontalo. Dan untuk mengenal tentang provinsi ini, berikut adalah fakta tentang Provinsi Gorontalo. Ibu kota Provinsi Gorontalo adalah kota Gorontalo. Kota ini merupakan kota terbesar dan terpadat penduduknya di wilayah Teluk Tomini atau Teluk Gorontalo. Kota Gorontalo merupakan salah satu kota tertua di Pulau Sulawesi dan menjadi pusat penyebaran agama Islam di kawasan Indonesia Timur selain Ternate dan Bone. Lambang Provinsi Gorontalo berbentuk jantung yang memberi makna kesetiaan sebagai pelindung kehidupan rakyat Gorontalo. Di dalamnya terdapat gambar bintang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Rantai melambangkan persatuan dan kesatuan. Jumlah 23 rantai melambangkan tanggal patriotik, yaitu 23 Januari.
Jumlah padi dan kapas melambangkan tahun 1942. Benteng bermakna masyarakat Gorontalo teguh dan kukuh mempertahankan harga diri, martabat, adat, agama, dan negara. Sayap Maleo melambangkan tanggal lahirnya Provinsi Gorontalo, yaitu 16 Februari 2000. Provinsi Gorontalo memiliki 6 kabupaten dan kota madya, antara lain Kabupaten Bualemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Puhowato, Kota Gorontalo. Menara Keagungan merupakan sebuah menara dengan konstruksi dari baja yang terletak kota Limboto, Kabupaten Gorontalo. Menara dengan ketinggian 65 meter yang menyerupai Menara Eiffel ini menjadi salah satu simbol kota Limboto dan menjadi salah satu tujuan wisata populer di Gorontalo. Benteng Otanaha merupakan sebuah benteng yang terletak di atas bukit di Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Benteng Otanaha berupa benteng dengan bahan utama batu yang direkatkan dengan putih telur burung maleo. Benteng yang dibangun oleh Raja Ilato pada tahun 1522 ini memiliki tinggi 7 meter dan diameter sekitar 20 meter yang difungsikan sebagai tempat perlindungan dan pertahanan. Danau Limboto merupakan sebuah danau yang terletak di Kecamatan Limboto, Gorontalo. Danau ini memiliki kedalaman antara 5 hingga 8 meter dan luas sekitar 3.000 hektar. Danau Limboto memiliki karakteristik unik, yaitu memiliki berbagai jenis ikan air tawar yang hanya dapat ditemukan di Danau Limboto. Selain itu, danau ini terdapat sebuah lapangan pendaratan pesawat amfibi bernama Katelina. Pesawat yang membawa Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno. Seni bela diri Langga merupakan seni bela diri tradisional dari Gorontalo dan sering disebut dengan silat Gorontalo. Langga adalah seni bela diri yang mengandalkan pertahanan serta kekuatan tangan dan kaki yang digunakan untuk menjaga diri dan melumpuhkan lawan. Salah satu simbol Provinsi Gorontalo adalah sayap burung maleo. Maleo sengkawor atau Macrocephalon maleo adalah sejenis burung gosong berukuran sedang dengan panjang sekitar 55 cm dan merupakan satu-satunya burung di dalam genus tunggal Macrocephalon. Burung ini merupakan burung endemik Indonesia dan hanya ditemukan di hutan tropis daratan rendah Pulau Sulawesi seperti di Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Burung ini termasuk burung terancam punah disebabkan habitat yang semakin sempit dan telur-telurnya yang diambil oleh manusia. Diperkirakan jumlahnya kurang lebih dari 10.000 ekor. Perkampungan Bajo Toro Siaje merupakan kampung yang berada di atas air. Kampung ini dihuni oleh suku Bajo yang memiliki budaya dan tradisi yang unik. Perkampungan ini terletak di pesisir Teluk Tomini, tepatnya di desa Toro Siaje, Kabupaten Puhowato. Bentuk kampung juga unik, mirip huruf U yang terbuka ke arah laut, dengan menawarkan pemandangan indah dari laut berpadu dengan matahari terbit maupun tenggelam. Di kampung ini merupakan surga ikan baronang, sehingga pengunjung dapat memancing di sekitar kampung. Terdapat pulau-pulau yang indah yang menjadi wisata internasional, antara lain Pulau Cinta merupakan pulau yang bentuknya menyerupai hati. Ini dilengkapi dengan beberapa resort terapung yang sangat eksklusif, serta memperlihatkan eksotisme lautan bening yang menawan. Pulau Cinta Gorontalo sering dijuluki Melvispan Gorontalo. Pulau ini terletak di Kabupaten Bualemo. Pulau Saronde merupakan pulau yang terkenal dengan keindahan pantai pasir putihnya, air yang sangat jernih, serta keindahan terumbu karang di sekitarnya.
Pulau ini terletak di Kecamatan Ponelo, Kewandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Selain Saronde, terdapat 3 pulau lain yang berdekatan, yaitu Pulau Bogisa, Mohinggito, dan Pulau Lampu. Provinsi Gorontalo terdapat taman laut dan tempat menyelam internasional antara lain. Taman Laut Olele merupakan salah satu surga bawah laut internasional unggulan para penyelam mancanegara yang berada di Kabupaten Bone Bolango. Taman Laut Olele terkenal karena keunikan Salvador Dali Spong, sebuah bunga karang hidup yang tidak dimiliki oleh taman laut lainnya di dunia. Bahkan taman laut di Pulau Bunaken pun tidak memiliki jenis spong ini. Bunga karang ini diberi nama Salvador Dali karena berbentuk tampilan fisiknya yang mirip sebuah lukisan karya pelukis ternama Salvador Dali. Wisata hiu paus Botubarani berada di Pantai Botubarani di Kabupaten Bone Bolango. Pantai ini menjadi sangat terkenal di kalangan wisatawan lokal dan mancanegara karena keberadaan sekelompok hiu paus di pesisir pantai. Pengunjung dapat melihat dan berenang dengan hiu paus di laut bebas. Tuhan menciptakan alam semesta untuk dijadikan tempat merenung bagi orang-orang yang berpikir. Semoga video ini dapat memberikan wawasan dan informasi baru. Terima kasih sudah menonton.